Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Siti Khalifah, NIM 21405244024 dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas responsi mata kuliah praktikum Geografi Tanah dan Konservasi Lahan yang diampu oleh Bapak Dr. Andiswadi Purwantara, MSI, Bapak Arif Asari MSc, dan Bapak Nur Arianto MSI, dan dibersamai oleh asisten praktikum yaitu Kak Aida dan Kak Sylvia. Di video responsi ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatanku melakukan pengujian konsistensi tanah di sekitar rumah atau di pekarangan rumah. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu konsistensi tanah? Kalau belum tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Menurut Buffer tahun 1972 dalam Sutanto tahun 2005, konsistensi tanah diartikan sebagai bentuk kerja kakas atau force, fisik adhesi dan kohesi partikel-partikel tanah pada berbagai tingkat kelengasan. Sementara menurut Terzawi tahun 1997 dalam buku Yasarto Hadi dan kawan-kawan menyebutkan bahwa konsistensi tanah adalah sifat fisika tanah yang menggambarkan mudah tidaknya hancur oleh karena adanya suatu tekanan atau beban. Penentuan konsistensi tanah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penentuan di lapangan dan penentuan secara kuantitatif di laboratorium. Pada penentuan di lapangan harus disesuaikan dengan kondisi kelengasan tanah pada saat dia mati, baik dalam kondisi basah, lembab, dan kering. Sementara dalam penentuan secara kuantitatif di laboratorium harus berdasarkan angka-angka Atterberg. Angka Atterberg adalah persentase berat lengas lahan yang diukur pada saat tanah mengalami perubahan konsistensi. Sutanto tahun 2005. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan ada tempat untuk tanah, cetok untuk mengambil tanah, dan air untuk membasahi tanah. Langkah pertama dalam pengujian konsistensi tanah adalah mengambil tanah secukupnya di pekarangan rumah, kemudian meratakan tanahnya atau menggemburkan tanahnya. Langkah selanjutnya yaitu membasahi sampel tanah menggunakan air. Untuk menguji kelekatan tanah, kemudian ditekan di antara ibu jari dan jari telunjuk, dan tekanan tersebut dibuka kembali, seperti ini. Pada sampel tanah ini, ada tanah yang melekat pada ibu jari dan termasuk ke dalam kelas 1, mempunyai derajat agak lekat, yaitu ada sedikit tanah melekat pada jari namun mudah dilepaskan kembali. Langkah selanjutnya yaitu pengujian kelihatan tanah. Dilakukan dengan cara membuat gulungan-gulungan kecil pada tanah dalam kondisi basah. Pada sampel tanah ini dapat diidentifikasi termasuk dalam kelas 3, yaitu dengan derajat sangat liat, di mana gulungan kecil mudah dibuat dan ketika dilengkungkan seperti ini tidak mengalami retak. Tahap selanjutnya yaitu pengujian konsistensi tanah dalam kondisi lembab. Dalam kondisi lembab, sampel tanah ini termasuk dalam kelas 3 dengan derajat teguh, di mana saat dipijit agak sukar hancur. Saat dipijit seperti ini, tanah tidak langsung hancur, melainkan sedikit menggumpal. Tahap terakhir yaitu pengujian konsistensi tanah dalam kondisi kering. Dilakukan dengan cara menekan tanah menggunakan tangan. Pada sampel tanah ini terlihat bahwa tanah setelah ditekan tidak mudah hancur. Saat ditekan menggunakan tenaga yang kuat, baru hancur. Maka tanah ini termasuk dalam kelas 2 dengan derajat keras, yaitu ditekan kuat-kuat yang menyakitkan baru akan hancur. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada sampel tanah yang diambil di daerah Semirka di Baten, setelah dilakukan pengujian konsistensi tanah dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah di daerah ini dalam kondisi basah, lembab, dan kering memiliki tingkat konsistensi tanah yang berbeda. Dalam kondisi basah, tingkat kelekatannya berada pada kelas 1 dan tingkat kelihatannya berada pada kelas 3. Sedangkan dalam kondisi lembab, tanah ini termasuk dalam kelas 3, yaitu tanah yang cukup teguh. Dan dalam kondisi kering, tanah ini termasuk dalam kelas 2, kelas dengan derajat keras,
Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat konsistensi tanah di lokasi ini berbeda dalam beberapa kondisi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video responsi ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.